Halo Indonesia, I love you full Indonesia. Selamat berjumpa lagi dengan saya Guru ya. Saya adalah seorang musisi masakan satu-satunya di dunia. Oke. Saya di sini mau berbicara masalah pejuang masjid. Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan seharusnya menangis. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati di seluruh Indonesia umumnya, saya adalah selalu menyerukan tentang persoalan masjid, di mana masjid ini harus terbuka selebar-lebarnya untuk siapa saja, karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Berulang-ulang saya katakan terus dan terus, saya tidak bosan menyerukan kepada semua pengurus masjid agar mindsetnya dirubah. Karena apa? Masjid itu adalah rumah Allah. Jadi namanya rumah Allah, akan datang tamu-tamu Allah dari mana saja. Itu yang perlu diketahui. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui kenapa di masjid, bukan semua masjid ya, hanya beberapa gelintir masjid terjadi kecolongan barang-barang yang sepele. Itu seharusnya Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, dan Pak Ajengan itu introspeksi diri sendiri. Karena Anda lah pengurus-pengurus masjid, Anda seharusnya introspeksi kenapa sampai terjadi demikian. Karena saya tip banyak masukan, saudara, dari orang-orang, dari masyarakat, banyak masukan. Ada yang bilang, saya mau datang ke masjid sono males, banyakan peraturan. Habis sholat dikunci. Terus ada yang bilang, kalau saya kamar mandi dipelototin, dilihatin aja, jadi nggak enak. Makanya saya mending masjid ke sana. Ini adalah salah, saudara. Dia itu tamu-tamu Allah yang mau datang ke masjid itu. Dia mau sholat maupun hanya memakai fasilitas masjid ya, itu adalah tamu Allah semua. Jadi Anda jangan berharap kalau orang masuk ke masjid harus sholat, jangan. Orang Islam harus lebih terbuka. Orang Islam harus bisa menolong sesama saudaranya. Jangan curiga terus, suudzon namanya. Makanya di sini saya mau mengupas masalah jika terjadi pencurian di masjid. Itu seharusnya Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz itu menangis. Sedih gitu loh. Jadi jangan Anda bangga ya, kalau pencuri yang ngambil di masjid itu
ketangkep, kemudian digebukin, diinjak-injak, dibakar mati, Anda jangan bangga. Seharusnya Anda menangis. Karena apa? Itu saudara-saudara kita semua. Mungkin mereka butuh makan. Ya. Mereka lapar mereka ya. Jadi jangan sekali-kali menghakimi. Kasihan sekali. Nilainya gak ada seberapa saudara. Dia mungkin hanya butuh buat makan. Seharusnya Pak Haji kesana pikirannya. Jangan Anda tertawa bangga malingnya ketangkep, digebukin, diinjak-injak, dibakar mati. Salah besar itu saudara. Terus terang saya dalam hal ini marah saudara. Marah. Karena di zaman Rasulullah juga begitu. Jadi kalau ada orang ngambil itu ditanya baik-baik. Gak langsung dihukumi begitu. Apalagi ini hanya barang sepele ya. Dan uang pun paling hanya recehan ya. Mungkin mereka itu butuh makan untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Tolong ya, ini jadi pelajaran berharga ya Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz. Tolong masjid dibuka selebar-lebarnya biar masjid hidup sehingga tidak akan terjadi kehilangan apapun. Ini rumah Allah, Anda gak berhak mengunci karena sudah dinamakan masjid. Jadi tamu-tamu Allah akan datang. Dia orang Kristen, orang Yahudi, orang apa mau masuk silakan. Islam itu terbuka. Islam itu menolong siapa saja dan tidak akan rugi saudara. Saudara harus berpikir terbuka. Itu saudara-saudara kita semua. Banyak yang mengeluh kepada saya. Malam dalam perjalanan belum sholat, pengen sholat, masjid udah dikunci, gelap ya Allah. Ini rumah Allah saudara. Tolong ya, ini betul-betul diperhatikan. Kalau sampai terjadi pencurian, Pak Haji seharusnya menangis. Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Hajingan. Ditanya baik-baik itu orang. Kalau perlu mereka ditolong dalam kehidupannya. Dipelihara di lingkungan masjid itu. Itu kewajiban kita semua. Membimbing orang-orang yang kurang baik, yang belum baik. Ya, tolong diperhatikan ya. Ini betul-betul saya kecewa dan bingung. Hanya mengambil uang recehan aja digebukin sampai mati. Itu koruptor tuh yang miliaran triliunan. Anda gak pernah teriak, diem aja. Makanya awas. Anda jangan bahagia. Jangan tersenyum terus kalau melihat orang yang mengambil di masjid ketangkep lalu Anda gebukin. Seharusnya Anda bersedih dan menangis. Oke ya. Tolong saya minta bantuannya di subscribe ya, di like dan di komen ya. Karena ini akan saya suarakan terus sehingga masjid seluruh Indonesia terbuka untuk siapapun. Tidak ada kunci 24 jam. Sehingga masjid akan menjadi tempat yang teduh, yang nyaman buat siapapun. Baik itu orang yang beragama Islam ataupun di luar agama Islam. Dia akan menikmati fasilitas-fasilitas masjid. Oke ya. Tolong ya di subscribe. Dukung saya.
Inilah bentuk amal ya. Bentuk amal. Oke. Terima kasih. I love you full Indonesia. I love you full Indonesia. Matur nuwun.